saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Naikkan pujian segenap hati kita dan bersenang syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan bersama. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
hati kita mesti berdiri. Kita naikkan pujian sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita rayakan kasih-Nya. Sambil kita bertepuk tangan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, yang telah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, yang telah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Nyatakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Suaranya angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau nikahanku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Nyatakan bersama, senang hati katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, yang dalam perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, yang dalam perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Sorak, sebab Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau nikahanku. Ku rayakan, angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau nikahanku. Ku rayakan, segenap hati angkat suara kita katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau nikahanku. Ku rayakan, angkat suaramu sekali lagi. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau nikahanku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Besar mulia kasih-Mu. Amin. Kau korbankan hidupmu, Curahkan darah-Mu
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kasih-Mu, amin. Kau tentang hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau beri Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, amin, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sebab Kau maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, mari sembah Dia, sebab Kau yang maha mulia, Kau yang terindah Tuhan. Tidak lama-lama sana lama-lama-lama. Segala lama-lama-lama-lama-lama. Kami sembah Raja kami, Raja yang mulia. Segala lama-lama-lama-lama-lama. Segala lama-lama-lama-lama-lama. Layak disembah. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Raja mulia, layak disembah. Sikana mana-mana-mana sadana mana-manamu, kirialaga sadana manamu, siara mana-manamu, kiriala mana-mana-mana-manamu. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata.
dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan yang kudus dan menguduskan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Keluaran pasal 3. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Pada masa mudanya, Musa terbeban melihat penderitaan bangsanya. Pada usia 40 tahun, Musa melihat bagaimana bangsanya diperlakukan dengan tidak adil. Dalam kemarahannya, dibunuhnya orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Akibatnya, Firaun Raja Mesir ingin membunuh Musa, sehingga selama 40 tahun berikutnya, Musa harus hidup di pengasingan, tinggal menumpang di rumah mertua, dan mencari nafkah dengan menggembalakan ternak mertua. Menggembalakan ternak adalah sebuah pekerjaan yang dipandang hina oleh orang Mesir. Jadi bila Musa yang dibesarkan sebagai seorang pangeran, sebagai anak putri Firaun Raja Mesir, sampai harus menggembalakan ternak, berarti Musa amat direndahkan sebagai akibat kesalahan yang dilakukannya karena mengumbar kemarahan dengan membunuh orang ketika melihat orang Israel dianiaya dengan kejam oleh orang Mesir. Suatu hari, Musa sedang menggembalakan ternak mertuanya ke padang gurun dekat gunung Horeb. Horeb belakangan disebut sebagai gunung Allah karena di situ Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tetapi Horeb sebenarnya berarti padang gurun atau terlantar. Tempat ini juga dikenal dengan nama Sinai, artinya tak dikenal. Horeb dan Sinai dengan tepat menggambarkan keadaan Musa pada waktu itu. Ia berada di padang gurun, terlantar dan tak dikenal. Tapi suatu mujizat terjadi pada hari itu. Tuhan menampakkan diri kepada Musa, berbicara kepada Musa, memperlengkapi Musa, dan mengutus Musa. Sejak hari itu, hidup Musa tidak pernah sama lagi. Dari riwayat Musa ini, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Musa pikir karir pelayanannya sudah habis karena kesombongan, kegarangan masa muda. Dia harus melarikan diri dan mengasingkan diri ke Midian menjadi gembala, suatu pekerjaan yang hina bagi seorang pangeran Mesir. Tetapi ternyata Tuhan belum melupakan Musa. 40 tahun kemudian, pada waktu dan keadaan yang tidak disangka-sangka oleh Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, memanggil dia, mempercayakan kepada Musa kuasa untuk mengadakan mujizat, dan mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji apakah kita bisa dipercaya dengan perkara kecil. Tuhan memakai semak duri kecil yang tak berarti, yang menyala namun tidak terbakar sebagai sarana penyataan dirinya. Penyataan diri Tuhan tidak selalu spektakuler. Kalau mau, Tuhan bisa membuat seluruh jazirah Sinai bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan hanya memakai api kecil yang menyala di semak duri kecil yang tidak berarti di padang yang tandus untuk menarik perhatian Musa. Sebelum Tuhan mempercayakan Musa dengan tugas yang lebih besar, Tuhan menguji apakah Musa setia dalam perkara kecil dan memperhatikannya. Hari ini, mari kita belajar hal ketiga
yang dapat kita pelajari dari riwayat Musa ini, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan menguduskan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Api yang dilihat Musa di semak yang menyala namun tidak terbakar melambangkan kehadiran Tuhan yang penuh kuasa menghanguskan dan memeliharakan. Kehadiran Tuhanlah yang membuat sesuatu atau seseorang menjadi kudus. Karena Tuhan hadir, tanah yang tadinya biasa-biasa saja berubah menjadi tanah yang kudus dan dipakai untuk suatu maksud mulia. Tanah yang kotor, yang ditumbuhi semak duri, yang tadinya diinjak gembala dan domba, berubah menjadi tanah yang kudus sebab Tuhan hadir di situ. Tuhan yang kudus mengubah yang najis menjadi kudus. Tuhan yang kudus mengubah yang hina menjadi mulia. Tuhan yang kudus mengubah yang tidak berguna menjadi bermanfaat. Tuhan yang kudus mengubah yang gersang seperti padang gurun, terlantar seperti Horeb, terasing seperti Sinai, menjadi alat pembebas di tangan Sang Juru Selamat. Menerima penyataan diri dan kekudusan Tuhan, Musa berubah dari gembala yang tak dikenal, terlantar, dan berada di padang gurun rohani, menjadi pembebas Israel yang perkasa. Menerima penyataan diri dan kekudusan Tuhan, Nabi Yesaya yang najis bibir menjadi nabi yang berbicara kepada bangsanya. Apakah ada di antara kita yang merasa dirinya najis, hina, tidak berguna, terlantar, terasing, tidak dikenal, tapi kita rindu untuk berubah, ingin hidup kudus, berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama? Apabila ya, kita perlu masuk ke hadirat Tuhan. Sebab hanya di hadirat Tuhan yang Maha Kudus kita bisa berubah. Bagaimana kita yang najis bisa masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus? Yang pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa, tetapi ada kasih karunia yang disediakan oleh Allah bagi semua orang. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia, walau manusia tidak layak, tidak pantas untuk menerima kebaikan itu. Kasih karunia itu adalah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma berarti tanpa harus membayar apa-apa. Manusia yang berdosa dinyatakan benar, dinyatakan tidak dapat dihukum lagi karena dosa-dosanya. Mengapa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan dalam Kristus Yesus berarti Kristus Yesus telah membayar lunas harga untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa, dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, dan dari perbudakan oleh kebiasaan berbuat dosa. Harga yang dibayar oleh Yesus untuk menebus manusia ini adalah dengan menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang ketika ia mati di kayu salib. Sehingga sekarang setiap orang yang bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma berarti tanpa harus membayar apa-apa. Manusia yang berdosa dinyatakan benar, dinyatakan tidak dapat dihukum lagi karena dosa-dosanya, karena Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah menjalani hukuman dosa
menggantikan seluruh umat manusia ketika ia mati di kayu salib. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh Allah karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Menerima penyataan diri dan kekudusan Tuhan, Musa berubah dari gembala yang tidak dikenal, terlantar, dan berada di padang gurun rohani, menjadi pembebas Israel yang perkasa. Menerima penyataan diri dan kekudusan Tuhan, Yesaya yang najis bibir berubah menjadi nabi yang berbicara kepada bangsanya. Apakah ada di antara kita yang merasa dirinya najis, hina, tidak berguna, terlantar, terasing, tak dikenal, tetapi kita rindu untuk berubah, ingin hidup kudus, berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama? Kita perlu masuk ke hadirat Tuhan, sebab hanya di hadirat Tuhan yang Maha Kudus kita bisa berubah. Bagaimana kita yang najis bisa masuk ke hadirat Tuhan yang kudus? Yang kedua, kita harus bersedia untuk patuh. Firman Allah berkata, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini adalah pertama kali dalam Alkitab dicatat kata kudus dalam bentuk kata benda. Kehadiran Tuhan, kekudusan Tuhan menuntut persiapan dari mereka yang ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Janganlah datang dekat-dekat, berarti ini untuk mencegah jangan sampai tanpa sengaja Musa melanggar hadirat Tuhan. Tuhan yang Maha Suci terpisah dari manusia yang fana. Ada jurang yang tidak terseberangi antara Khalik pencipta dan manusia ciptaan. Tanggalkanlah kasutmu. Zaman dahulu hanya budak yang tidak mengenakan kasut. Ini adalah tindakan simbolis, yaitu mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan kita adalah budak. Menanggalkan kasut adalah tindakan simbolis, yaitu kesediaan untuk patuh kepada Tuhan. Pada waktu semua syarat untuk berjumpa dengan Tuhan telah dipenuhi, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu. Firman Allah berkata, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Hidup dalam kepatuhan kepada kehendak Allah menyingkirkan semua rintangan bagi kita untuk menerima dan mengalami penyataan kehadiran Allah dan kekudusannya. Firman Allah berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus berjanji bahwa bila kita mentaati perintahnya, dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Hidup dalam kepatuhan kepada kehendak Allah menyingkirkan semua rintangan bagi kita untuk menerima dan mengalami penyataan kehadiran Allah dan kekudusannya. Sebaliknya, tanggapan kita yang semestinya terhadap penyataan diri Allah dan kesuciannya adalah dengan bersedia untuk hidup dalam kepatuhan kepada kehendak Allah. Setelah Musa menerima penyataan kekudusan dan diri Allah, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat,
Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Setelah Musa menerima penyataan kekudusan dan diri Allah ini, Musa menerima perintah Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa menolak, Tuhan menjadi murka. Firman Allah berkata, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Jadi kita melihat di sini, ketidaktaatan membangkitkan murka Tuhan. Ketaatan menyingkirkan semua halangan bagi kita untuk menerima penyataan diri dan kekudusan Allah. Dan apabila kita telah menerima penyataan diri dan kekudusan Allah, tanggapan kita yang semestinya adalah semakin hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah. Seorang yang bernama Camillus lahir di Italia pada tahun 1550. Pada usia 17 tahun dia jadi tentara. Di medan perang dia terkena penyakit pada kakinya. Dia dimasukkan ke rumah sakit San Giacomo untuk penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Dia dikeluarkan dari rumah sakit karena berkelahi. Kemudian dia menjadi penjudi. Pada tahun 1574 semua uang dan hartanya habis di meja judi kecuali selembar baju di badan. Di musim dingin baju ini pun dipertaruhkannya. Waktu kalah dia lepas bajunya dan pergi bertelanjang dada. Beruntung dia diterima bekerja sebagai buruh bangunan. Suatu hari dia mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah. Dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengalami mujizat kelahiran kembali. Dia kembali ke rumah sakit yang mengusirnya dan menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Seumur hidupnya dia abdikan untuk merawat orang-orang yang sakit tidak bisa disembuhkan. Apabila kita menerima penyataan diri dan kekudusan Allah, tanggapan kita yang semestinya adalah semakin hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia untuk hidup kudus dengan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan kita adalah budak Tuhan, dan kita bersedia hidup dalam kepatuhan kepada kehendak dan firman Allah. Apabila ini menjadi keputusan Bapak dan Ibu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Allah yang
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kanama katandato kanama kuasandato kanama kusyai. Firman Allah berkata, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus, tanah yang tidak berbeda dari tanah yang lain, tanah yang bisa diinjak oleh para gembala dan ternak, berubah menjadi tanah yang kudus karena Tuhan hadir dan menyatakan dirinya di situ. Tuhan yang kudus mengubah yang najis menjadi kudus. Tuhan yang kudus mengubah yang hina menjadi mulia. Tuhan yang kudus mengubah yang tidak berguna menjadi bermanfaat. Tuhan yang kudus mengubah yang gersang seperti padang gurun, terlantar seperti Horeb, terasing seperti Sinai, menjadi alat pembebas di tangan Sang Juru Selamat. Menerima penyataan diri dan kekudusan Tuhan, Musa berubah dari gembala yang tidak dikenal, terlantar dan berada di padang gurun rohani, menjadi pembebas Israel yang perkasa. Menerima penyataan diri dan kekudusan Tuhan, Yesaya yang najis bibir berubah menjadi nabi yang berbicara kepada bangsanya. Apakah ada di antara kita yang merasa dirinya najis, hina, tidak berguna, terlantar, terasing, tak dikenal, tapi kita rindu untuk berubah? Kita ingin hidup kudus, kita ingin berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Bila ya, mari kita masuk ke hadirat Tuhan, sebab hanya di hadirat Tuhan yang Maha Kudus kita bisa berubah. Bagaimana kita yang najis bisa masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus? Yang pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman kita ini sekarang ini. Mari kita bersama-sama kita ucapkan doa pengakuan iman ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Apabila kita menerima penyataan diri dan kekudusan Allah, tanggapan kita yang semestinya adalah semakin hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami agar kami bersedia untuk hidup kudus. Tolong kami Tuhan agar kami bersedia mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan kami adalah budak Tuhan.
Tolonglah kami ya Bapa untuk hidup dalam kepatuhan kepada kehendak dan firman Allah. Kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Tinggikan Nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak berkesudahan kasih setia-Mu. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bapa, Bapa, tunaikan syukur padamu. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Kepadamu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi, besar setia-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut,
Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang butuh jamahan kesembuhan-Mu. Kami minta Tuhan agar Kau menjamah setiap tubuh, jiwa dan roh yang sakit dan menyembuhkan mereka sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Kami percaya Bapa, Tuhan Yesus ada di sini bersama dengan kami sekarang ini. Dan di mana Tuhan Yesus hadir, di situ ada kuasa kesembuhan Tuhan. Kami minta agar kuasa kesembuhan Tuhan yang hadir sekarang ini masuk ke tubuh, jiwa dan roh, membawa kesembuhan sempurna bagi anak-anak-Mu. Kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, kami minta pekerjaan iblis ini dibinasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat semua anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka selesaikan sekolah, selesaikan kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan karuniakan pasangan hidup yang sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa bagi merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak, juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, roh fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga ketakutan, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak dan Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah
atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Bapak dan Ibu untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Bapa dan Ibu kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga, dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
pulihkan